Allah itu sebenarnya mampu, satu detik saja ya mampu, tapi Allah ingin membuat 4 hari. Ya terserah Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Sekarang pembahasannya tentang makna nama Allah Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit dan Al-Wasi'. Al-Muhaimin artinya yang maha memelihara, Al-Muhit yang maha meliputi, Al-Muqit yang maha kuasa, Al-Wasi' yang maha luas. Ammal Muhaimin faqad warada fi mawdi'in wahid. Adapun nama Al-Muhaimin disebutkan di satu tempat di dalam Al-Qur'an, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha raja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memiliki segala keagungan, yang maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di dalam ayat ini disebutkan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan termasuk juga Al-Muhaimin. Al-Muhaimin yang maha memelihara. Kemudian apa makna Al-Muhaimin? Wa ma'nal muhaimin ay al-muttali'u ala khafayal umur
wa khabaya sudur alladhi ahata bi kulli syai'in ilman. Asy-syahidu 'alal khalqi bi a'malihim ar-raqibu 'alaihim fima yasturu minhum min qawlin aw fi'lin la yaghibu anhu min af'alihim syai' wa la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Al-Muhaimin maknanya adalah yang maha mengetahui segala perkara yang rahasia, yang mengetahui segala apa yang disembunyikan di dalam hati, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang menyaksikan hamba dan perbuatan-perbuatan mereka, yang mengawasi mereka serta perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan mereka, yang tidak ada sedikit pun perbuatan mereka yang tersembunyi darinya, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun sebiji sawi pun di bumi dan di langit. Itulah makna Al-Muhaimin, yaitu zat yang mengetahui segala apa yang rahasia yang disembunyikan oleh hati, yang menyaksikan dan mengawasi hamba-hamba dan semua perbuatan-perbuatan mereka, dan yang tidak ada satupun atau sedikit pun yang tersembunyi di alam semesta ini darinya. Kemudian nama Allah Al-Muhit, wa ammal Muhit faqad warada fi iddati mawadhi'. Adapun nama Al-Muhit, Al-Muhit pakai ta ya, disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan Allah maha meliputi segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah maha meliputi apa saja yang mereka kerjakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah maha meliputi orang-orang kafir. Kemudian apa makna Al-Muhit? Al-Muhit tadi secara bahasa artinya yang maha meliputi, Pak. Maknanya apa? Yaitu ismun dalun ala ihatatillahi bi kulli syai'in ilman wa qudratan wa qahra. Yaitu nama yang menunjukkan bahwasanya ilmunya Allah, kekuasaannya dan kekuatannya meliputi segala sesuatu. Jadi Al-Muhit maknanya adalah nama yang menunjukkan bahwasanya ilmunya Allah, kekuatannya dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Dan ingatlah ketika kami berkata kepadamu, sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya ilmunya Rabbmu meliputi segala manusia. Wa qala ta'ala lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa qala ta'ala wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Dan ilmunya meliputi segala sesuatu
dan ilmunya meliputi mereka semua, dan dia menghitung segala sesuatu dengan sebenar-benarnya. Jadi yang dimaksud Allah meliputi segala sesuatu adalah ilmunya, kekuasaannya, dan kekuatannya. Kemudian penjelasan tentang ilmunya yang meliputi segala sesuatu, kekuatannya yang meliputi segala sesuatu, dan juga kekuasaannya yang meliputi semua makhluk. Maknanya apa? Penjelasannya bagaimana? Wa ihatatuhu subhanahu bil makhluqat ihatatu ilmin fala ya'zubu anhu min khalqihi mithqala dzarrah. Ilmunya meliputi segala sesuatu atau segala makhluk. Maksudnya adalah tidak ada sekecil atau sebutir debu pun dari makhluknya yang tersembunyi darinya. Jadi segala sesuatu diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun dari makhluknya, apa saja itu, walaupun sangat kecil, tidak terlihat oleh mata, semuanya diketahui, tidak ada yang tersembunyi. Kemudian wa ihatatu qudrah fala yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Kekuatannya meliputi segala sesuatu, yaitu tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang melemahkannya. Jadi kekuatannya Allah meliputi seluruh makhluk, seluruh sesuatu, yaitu tidak ada satupun atau sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Berbeda dengan kita, Pak, ya. Banyak yang bisa melemahkan kita. Bisa jadi nyamuk, ada yang mati gara-gara nyamuk kecil. Wa ihatatu qahr fala yaqdiruna ala fautihi awil firari minhu. Dan juga kekuasaannya meliputi semua makhluk, atau kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Maksudnya tidak ada satupun yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya di bawah kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa lari. Itulah penjelasan makna nama Allah Al-Muhit. Berikutnya yang ketiga, nama Allah Al-Muqit. Wa ammal muqit faqad warada fi mawdhi'in wahid. Adapun Al-Muqit disebutkan di satu tempat di dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Ta'ala, wa huwa qauluhu ta'ala, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia memperoleh bagian pahala darinya, dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, maka dia memikul dosa darinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Muqit secara bahasa artinya yang Maha Kuasa. Dalilnya di satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 85.
yang artinya tadi siapa yang memberi syafaat atau pertolongan yang baik, maka dia memperoleh pahala darinya. Maksudnya siapa yang memberikan pertolongan kepada orang lain dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, maksudnya menolong orang lain berupa keburukan, menolong orang lain dalam hal keburukan, maka dia mendapatkan dosa darinya. Maksudnya begitu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Kuasa di sini maksudnya selalu dan selamanya. Tidak pernah sesaat pun Allah tidak menguasai mereka. Jadi Allah selalu mukit, Maha Kuasa. Allah menggunakan kata kana, wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, apa makna al-muqit? Makna al-muqit itu ada beberapa makna. Di antara maknanya, ini yang paling panjang, qila fi ma'nahu alladhi awsala ila kullil mawjudat ma bihi taqtat wa awsala ilaiha arzaqaha wa sarrafaha kaifa yasha bi hikmatihi wa bihamdihi. Makna al-muqit adalah yang menyampaikan makanan kepada seluruh makhluk dan yang menyampaikan rizkinya kepada mereka dan memberikannya sebagaimana yang dia kehendaki dengan hikmahnya dan sifat terpujinya. Maksudnya apa? Maksudnya annahu subhanahu huwallazi yunzilul aqwat lil khalqi wa yuqassimu arzaqahum saghirahum wa kabirahum ghaniyahum wa faqirahum qawiyahum wa dha'ifahum. Maksudnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan makanan-makanan untuk semua makhluknya dan yang membagi rizki untuk mereka yang kecil maupun yang besar, yang kaya maupun yang miskin, yang kuat maupun yang lemah. Itu makna al-muqit, yang senantiasa memberikan, menyampaikan makanan dan rizki kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, baik manusia, jin, hewan. Qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun binatang melata di bumi kecuali Allah lah yang memberinya rizki, dan Dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu telah tercatat di dalam kitab yang nyata. Jadi semua hewan, binatang, apalagi manusia, Allah lah yang memberi rizki mereka semuanya. Allah juga mengetahui tempat tinggalnya dan tempat tinggal mereka dan tempat penyimpanan makanan mereka. Semuanya itu sudah dicatat di dalam kitab yang nyata, maksudnya Lauhul Mahfuz, dicatat lengkap. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
Allah menakdirkan, menentukan rizki dan makanan untuk seluruh makhluk-makhluknya dalam 4 hari. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha aqwataha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'al lisa'ilin." Allah itu sebenarnya mampu, 1 detik saja ya mampu, tapi Allah ingin membuat 4 hari. Ya terserah Allah saja maunya bagaimana. Dia menciptakan di bumi gunung-gunung yang ada di atasnya dan memberkahinya, dan dia menentukan takdir makanan-makanan untuk hamba dalam 4 hari. Sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Jadi kalau yang ada yang bertanya, jawabannya itu 4 hari. Pencatatan rizki, makanan termasuk rizki ya. Rizki itu umum, Pak. Selama 4 hari. Rizki macam-macam. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan perkataan para ahli tafsir dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang makna al-muqit. Al-muqit memiliki makna-makna yang lain. Wa dzakara fi makna al-muqit ma'anin ukhra. Qala Ibnu Katsir rahimahullah wa qawluhu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya makna al-muqit dengan makna-makna yang lain. Sebenarnya di tafsir, kitab tafsir yang lain juga ada, yaitu kitab tafsir At-Tabari. Mungkin jamaah sekalian ingin melihat makna al-muqit. Dalam surah An-Nisa ayat berapa tadi? 85. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir At-Tabari. Qala Ibnu Abbas wa Atha wa Atiyah wa Qatadah wa Matarul Warraq muqita ay hafidhu. Ibnu Abbas, Atha, Atiyah, Qatadah, Matarul Warraq mengatakan, mereka semuanya ini ahli tafsir. Muqita maknanya adalah yang maha menjaga. Wa qala Mujahid syahida wa fi riwayatin anhu hasiba. Mujahid mengatakan muqit maknanya adalah yang maha menyaksikan. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan yang maha menghitung. Wa qala Sa'id ibnu Jubair wa Suddi wa ibnu Zaid qadira. Sa'id bin Jubair dan As-Suddi dan Ibnu Zaid mengatakan yang maha kuasa. Wa qala Abdullah ibni Katsir wa qala Abdullah ibnu Katsir al-muqit al-wasib. Abdullah bin Katsir mengatakan al-muqit adalah yang maha tetap, maksudnya maha kekal. Wa qala ad-Dhahhak al-muqit ar-razzaq. Ad-Dhahhak mengatakan al-muqit maknanya adalah yang maha memberi rezeki.
Itulah makna al-muqit yang sepertinya bertentangan, tapi perbedaan di situ bukan perbedaan yang bertentangan, Pak, tapi saling melengkapi. Perbedaan-perbedaan tadi tidak bertentangan, sehingga al-muqit mencakup semua makna tadi. Jadi al-muqit itu yang menyampaikan makanan dan rizki kepada seluruh makhluk dan yang membaginya, kemudian yang maha menjaga, maha menyaksikan, yang menghitung, yang kuasa, dan yang tetap, dan yang memberi rizki. Jadi tidak bertentangan. Nah, di sini penulis buku menjelaskan, wala yamna'u an yakuna hadzal ismu mutanamilan li jami'i hadhil ma'ani. Jadi tidak salah kalau semua makna-makna tadi, atau kalau nama al-muqit itu mencakup semua makna tadi. Bi ayyakuna ma'nahu, sehingga maknanya adalah alladzi ahata ilman bil ibad wa ahwalihim wa ma yahtajuna ilaihi wa ahata bihim qudrah fa huwa ala kulli syai'in qadir wa tawalla hifdzahum wa razaqahum wa imdadahum alladzi yuqitul abdan bil at'imati wal arzaq wa yuqitu quluba man syaa min ibadihi bil ilmi wal iman. Sehingga maknanya adalah yang ilmunya meliputi semua hamba dan keadaan mereka, yang kekuatannya meliputi mereka, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjaga mereka, yang memberi rizki mereka, yang memberi pertolongan kepada mereka, yang memberi makan kepada badan-badan mereka, dan juga yang memberi nutrisi atau makanan kepada hati-hati siapa saja yang dikehendakinya dengan ilmu dan iman. Jadi Allah memberi rizki dan makan itu kepada hamba bukan hanya untuk badannya saja, tapi ada juga makanan untuk hati. Kalau makanan untuk hamba, maka itu untuk seluruh hamba. Tapi kalau makanan untuk hati, itu hanya untuk hamba yang dikehendaki oleh Allah. Dan makanan hati itu adalah ilmu dan iman. Jadi hati kita perlu makanan, Pak, supaya sehat, kuat, dan jauh dari penyakit dan sakit. Makanannya ada dua, yaitu dengan ilmu, maksudnya ilmu agama, ilmu syar'i. Maka hendaklah kita menuntut ilmu agama sungguh-sungguh. Kemudian iman. Iman ini mencakup keyakinan hati, beriman kepada Allah, para malaikat, dan yang lainnya, iman kepada hari kiamat, takut kepada Allah, ikhlas, dan juga amalan-amalan hati. Kemudian juga ucapan lisan, amalan-amalan lisan seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Maka itu makanan hati, yang menenteramkan hati, yang menyehatkan hati. Dan juga perbuatan anggota badan seperti sholat, ibadah-ibadah, itu adalah nutrisi bagi hati, makanan hati.
nutrisi bagi hati atau ruh. Dan itu yang lebih penting. Berikutnya nama Allah yang terakhir, yaitu Al-Wasi', yang maha luas. Wa ammal wasi' faqad taqarrara fi iddati mawadhi'in min al-Qur'an. Al-Wasi' disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maka kalau ada hamba yang berkuasa, berarti Allah lah yang memberi kekuasaan itu kepadanya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Tetapi kekuasaan yang Allah berikan kepada hamba itu bukan bukti Allah memuliakan dia. Banyak orang beranggapan kalau seseorang itu diberi kekuasaan, diberi nikmat yang melimpah, dia beranggapan Allah memuliakannya, atau dia itu memang berhak mendapatkannya, atau dia mengatakan memang itu karena kehebatan dia. Padahal semuanya ujian, nikmat yang melimpah, kekuasaan, termasuk rizki yang sempit, semuanya ujian. Siapa yang mampu untuk bersyukur dan siapa yang mampu untuk bersabar. Malahan seringnya kekuasaan, rizki yang melimpah itu menjadi musibah atau kesengsaraan. Kecuali kalau untuk Nabi Sulaiman tentu itu karunia dan juga pemuliaan baginya, karena Nabi Sulaiman bersyukur. Tapi kalau seperti Fir'aun atau Qarun dan sebagian yang lain, itu malah musibah bagi mereka. Mereka malah semakin angkuh, zalim, dan kafir. Sebagian yang lain juga begitu, semakin sombong, semakin ingkar, semakin jauh dari Allah. Begitu juga kadang kekuasaan itu malah menyengsarakan. Kadang-kadang kita tertipu secara zahir, orang ini kaya dan berkuasa lagi, padahal batinnya tertekan, sengsara. Dia takut kalau kekuasaannya itu hancur, karena banyak orang-orang yang ingin menghancurkan kekuasaannya, ingin merebutnya. Maka kalau kita misalnya rizkinya agak seret-seret, hendaknya bersabar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Malahan sering orang yang rizkinya selalu seret-seret itu, Pak, umurnya biasanya panjang umur. Karena seret terus berarti rizkinya masih banyak. Tapi kalau yang langsung banyak itu sering kita dapati umurnya tidak panjang. Itu bukan patokan, Pak, ya, hanya sering lah gitu didapati. Dalil berikutnya, wa qala ta'ala fa inama
tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dimanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Maha luas di sini maknanya apa? Wa ma'nahu al-wasi'us sifat wan nu'ut wa muta'alliqatuha bihaitsu la yuhsi ahadun thana'an alaihi bal huwa kama asna ala nafsi wasi'ul azamah wa sultan wal mulk wasi'ul fadli wal ihsan azimul judi wal karam. Al-wasi' yang maha luas maknanya adalah yang luas semua sifat-sifatnya dan yang berkaitan dengannya, yang mana tidak ada satupun dari makhluk yang mampu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Jadi seperti apapun hamba memuji Allah dengan sempurna tidak akan bisa sebagaimana Allah memuji dirinya. Kemudian luas keagungannya, kekuasaannya, kerajaannya, keutamaannya, kebaikannya, dan agung kedermawanannya. Jadi yang dimaksud maha luas itu adalah luas semua sifat-sifatnya, luas keagungannya, kekuasaannya, kekuatannya, kerajaannya, kebaikannya, kedermawanannya, ilmunya, rahmatnya, rizkinya, ampunannya, pahalanya, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keluasan ilmunya yang tidak terbatas. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu, maka apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Wa qala ta'ala innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keluasan rahmatnya yang sangat luas, tidak ada batasnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Wa qala ta'ala rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmu Rabb kami meliputi segala sesuatu. Wa qala ta'ala fa in kadzdzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah Rabb kalian memiliki rahmat yang sangat luas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang luasnya rizkinya yang sangat luas, tidak terbatas. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika mereka berdua bercerai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupi masing-masing dari keluasan karunia-Nya, dan Allah Maha luas karunia-Nya, Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Katakanlah sesungguhnya karunia semuanya itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, maksudnya karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jika mereka miskin, maka Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya,
Dan Allah maha luas, maksudnya karunia-Nya atau rizkinya, lagi maha mengetahui. Ayat ini tentang nikah, Pak. Untuk orang-orang yang sudah siap menikah tapi mereka miskin, ya, ayat ini penyemangat sebenarnya. Ya. Jadi jika mereka itu miskin, maka Allah akan mencukupi, Pak. Jadi dengan menikah, rizki itu akan semakin luas, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ampunan Allah sangat luas, pahala Allah sangat luas, dan itu disebutkan di banyak ayat. Intinya Allah maha luas, semua sifat-sifatnya, karunia-Nya, keagungannya, pahalanya, ilmunya, rahmatnya. Dan di antara bukti namanya Allah Al-Wasi' yang maha luas adalah bahwasanya Allah itu memberikan keluasan kepada hamba-hambanya dalam urusan agama mereka, yaitu Allah tidak membebani mereka di luar kesanggupannya. Jadi Allah itu membebani hamba hanya sesuai dengan kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi Allah itu menginginkan kemudahan untuk hambanya, ingin meringankan, tidak ingin memberatkannya. Jadi syariat-syariat Allah itu sesuai dengan kemampuan hamba. Itulah kaum muslimin pembahasan kita tentang nama Allah Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, dan Al-Wasi'. Semoga kita bisa mengamalkan kandungan makna yang terkandung di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.